Sahabat cerdas, tahukah kamu apa itu otot? Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Rif, Guru SD. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1. Organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran kelima. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Dengan membaca, siswa dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia. Dengan berkreasi, siswa dapat membuat desain cover buku. Dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Oke sahabat cerdas, ayo kita mengamati sebuah gambar. Coba sahabat cerdas di rumah amati gambar berikut. Setelah sahabat cerdas mengamati gambar, silakan sahabat cerdas menyusun sebuah cerita dari gambar tersebut. Contohnya seperti ini. Dari gambar ini bisa dibuat sebuah penggalan cerita. Misalnya ya. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kuku berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Puji Benny. Betul sekali, Benny. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera. Jawab Pak Anto. Nah, itu salah satu contoh ya untuk menulis cerita dari sebuah gambar. Nah, di situ ada Pak Bejo yang sedang mencangkul menggunakan tulang dan otot-ototnya. Sahabat cerdas, tahukah kamu apa itu otot? Yuk kita cari tahu. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berrelaksasi. Lalu, apa saja fungsi otot pada manusia? Nah, sahabat cerdas, fungsi daripada otot adalah 1. Menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. 2. Menggerakkan jantung. 3. Mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Nah, itu 3 fungsi utama otot pada manusia. Lalu pada manusia ada otot apa saja ya? Nah, pada manusia itu ada macam-macam jenis otot. Yang pertama, otot polos. Otot polos yang gambarnya seperti ini ya, bisa kalian amati. Kemudian otot lurik. Selanjutnya yang ketiga, otot jantung. Otot polos.
Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos. Waktu kontraksi antara 3-180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Otot yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Lalu ciri-ciri otot lurik apa saja ya? Nah, ciri-cirinya yaitu bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel, mempunyai pigmen myoglobin, inti sel yang berada di tepi. Kemudian otot yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung yaitu otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Lalu ciri-cirinya lebih lanjut apa saja ya? Ciri-ciri otot jantung. Otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, itu tadi pengertian, jenis, dan ciri-ciri otot yang ada pada manusia. Seperti halnya otot yang ada pada Pak Bejo ya. Selanjutnya, coba sahabat cerdas di rumah, kita bersama-sama membaca sebuah teks ya, yang judulnya Otot Manusia. Ayo membaca. Nah, sahabat cerdas, berdasarkan bacaan di atas tadi, temukanlah ide pokok masing-masing paragraf. Sahabat cerdas di rumah bisa melanjutkan menentukan ide pokok dari paragraf kedua, 3, 4, 5, dan 6. Setelah selesai menentukan ide pokok, selanjutnya ayo kita berkreasi. Kreasi apa ya hari ini? Nah, hari ini kita bisa membuat sebuah gambar cover bacaan dari bacaan yang telah kita baca. Nah, masih ingatkah kalian pengertian dan unsur-unsur yang harus ada dalam cover?
pada pembelajaran sebelumnya sudah pernah kita bahas. Nah, sekarang agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik, kalian harus benar-benar memahami isi bacaan terlebih dahulu. Setelah itu, kalian harus menentukan terlebih dahulu desain background-nya atau latar ya. Ada dua macam desain background yang bisa kalian pilih. Yang pertama, sederhana ya, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Kemudian full color atau desain penuh warna dan gambar. Nah, kalian bisa memilih pakai desain yang mana untuk berkreasi di rumah, membuat sebuah cover buku atau cover dari buku bacaan Otot Manusia yang sudah kalian baca. Terima kasih. Nah, sahabat cerdas, terima kasih ya. Selamat berkreasi. Terima kasih telah mengikuti dan memperhatikan pembelajaran dengan baik.